teman-teman yang MTS maupun aliyah di dieu saha anu teu acan ngagaduhan gadget handphone nyaan eta teh anu ngabohong gadgetna sing dicandak dirampas ku mamahna teu gaduh nyaan oh rusak berarti kan kantos gaduh. Nah ini berkaitan sareng materi ayeuna. Jadi anak-anak kalian anu tadi di dieu paling tua yang umur 18 tahun berarti tadi kelahiran tahun berapa? 2001, 2002 lahnya. Oke yang paling muda ini kayaknya masih unyu-unyu. Kamu kelahiran tahun berapa? 2010 cenah. Ada yang baru lahir tahun 2010. Nah ini masuk nih. Jadi dalam dunia psikologi sok siapkeun deui kayak pertanyaan, tapi pertanyaan berkaitan sareng materi. Engke anu tiasa ngajawab kuat dipasihan 2 orang, anu tiasa ngajawab dipasihan hadiah langsung dia. Oke, kes atuh. Nah, siap. Anak-anak yang terlahir dari antara tahun 95 sampai dengan 2010 itu disebutnya generasi Z. Generasi apa? Z. Generasi Z. Saya masih termasuk ke dalam range tersebut, tapi mau nyebatkeun lahirna tahun sabaraha bisi jauh teuing. Pokoknya antara 85 sampai 2010. Tah, dari tahun 95 sampai 2010 ini kalian itu sudah melalui masa yang dinamakan transportasi 4.0. Bahasa Inggris nanti naon 4.0 teh 4.0, di mana kalian berhadapan dengan masa-masa yang disebut dengan revolusi industri. Urang nu simpel weh gampangkeun ku kieu. Oke, di dieu kalian lebih banyak pas di rumah lebih banyak nyoo HP, pegang HP atau buka buku pelajaran? Pegang HP. Oke, buku pelajaran bisi teh mah ieu teuing atuh. Lebih banyak pegang HP atau ayeuna katakanlah aya nu rajin atau ayeuna lebih banyak buka Al-Qur'an? Saha eta buka Al-Qur'an aslina eta teh? Tah, kalian yang berada di generasi Z ini termasuk ke dalam makhluk hidup deh, termasuk ke dalam golongan yang ketergantungan akan teknologi. Sok, di sini yang sudah punya adik siapa? Punya adik? Kalian lihat nggak betapa adik-adik kalian setiap harinya, padahal masih kecil-kecil, tidak bisa lepas dari yang namanya HP, benar ente? Nonton naon wae eta mah? Naon kartun, naon cenah? Kokomelon atau naon wae eta mah? Aya anu ditetrikeun jeung HP bapana, HP bapana teh kudu dicacanaka itu ka dieu, bener? Aya anu dipasangkan wifi di rumahnya, dipasangnya di lantai 1, si anaknya teh ada di kamar pojok lantai 2, dan teu daek, pengennya teh dekat dengan router. Anak sekecil itu sudah ketergantungan dengan handphone. Pertanyaan ti ayeuna, anu jang aliyah ke jaga, ketika kalian melalui kelas 11, kelas 12, setelah ini mungkin stepnya ada yang kuliah, ada yang kerja, setelah itu menikah. Pertanyaan dia, ketika kalian anak-anak aliyah punya keluarga terus punya anak,
bakal pikumahaeun anak urang ke jaga. Adik urang wae ayeuna kana HP teh kesiga kitu. Ieu problem. Nih buat kalian kakak-kakak yang punya adik-adik kayak gitu, kumaha carana agar ayeuna ulah mempertanyakan kumaha carana kalian bisa lepas tina HP. Adik kalian bisa lepas tina HP, kalian sendiri bisa belum lepas tina gadget? Nah, ini sudah melalui masa-masa tersebut. Pernah di salah satu seminar awal tahun kemarin Januari di Turki, ada pemateri ngisi materi naoge ku bahasa Turki jeung bahasa Inggris. Beliau bilang gini, kalian kita semua di dunia ini sudah ada dalam masa yang dimana ketergantungan tadi terhadap teknologi. Terus cek aja nyarios kieu. Coba kalian bayangkan ketika katakanlah satu hari saja di dunia ini tidak ada internet, bisa hirup moal? Bisa. Tapi pertanyaannya, kehidupan kalian ketika tidak ada internet dengan adanya internet akan berbeda tidak? Berbeda. Betapa ketergantungannya dengan yang dinamakan gadget. Oke. Ayeuna lamun teh amah kalian sedang dalam masa-masa yang genting, terus cek pemateri eta nyarioskeun kieu. Bagaimana kalau suatu saat di sini ada yang sudah menonton pembahasan terkait dengan elit global, dunia ini dikuasai oleh elit global. Ada yang pernah nonton gitu? Tidak. Ya, dibuka saatnya kayak mungkin kalian akan menemui itu. Jadi di dunia ini sudah kita tahu ada orang-orang tertentu yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Pemilik Twitter siapa? Elon Musk. Salianti punya Twitter, Elon Musk dia punya pabrik mobil naon? Tesla. Alan tuh budak ayeuna. Eta hasilna teh di mana? Tina internet, tina HP. Tah orang-orang kaya semacam itu ketika berkumpul ayeuna yang pemilik Meta teh perusahaan inti dari yang adanya Facebook, Instagram. Di sini siapa yang nggak punya Instagram? Rata-rata sudah punya. Namun Facebook mungkin ada yang nggak punya Facebook. Nah, karena memang sudah beda zamannya. Kalau dulu mungkin zaman ibu-ibu guru semua masih Facebook. Nah, pemilik Facebook atau Instagram siapa? Mark Zuckerberg. Nah, katakanlah kata pemateri tadi ini, kalau orang-orang kaya ini berkumpul, tiba-tiba mereka nge-keep suatu hari, suatu saat nge-keep perjalanan dunia. Mereka berdua orang terkaya di dunia ini, saya ingin mematikan internet selama 1 minggu. Bakal bikumaha. Benar ente? Tah, ayeuna ada masa-masa yang memang lamun teh mah teman-teman ada di proses atau yang dinamakan generasi Z ini, ketika teman-teman teu hurung paling inboxnya nggak bisa ini ya. Paling sambil dijelasin ini aja ya satu-satu. Oke. Nah, ketika generasi Z ini nanti mudah-mudahan bisa segera nyala biar kalian tidak satu arah, bisa langsung ke visual. Karena gini, anak-anak sekarang ini dengan tipe pembelajaran yang berbeda dengan kita, para ibu bapak guru. Jadi kalau kita dulu mendengarkan ceramah mau 1 jam 2 jam masih bisa, tapi kalau anak-anak sekarang harus adanya visual.
Itu apa namanya, era transformasi tadi 4.0. Jadi ketika ayeuna generasi Z ini lahir ke dunia, terus masih berhubungan dengan guru-guru yang memang secara keadaan pada saat itu guru-guru yang termasuk generasi Y yang lahir range antara tahun 60 sampai dengan 85, masih gagap teknologi. Terus kalian dipertemukan di dalam pelajaran yang memang semuanya ceramah full. Akan membosankan tidak? Membosankan tidak? Ayat 2010 ini ya. Tadi di Indonesia pada tahun 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Jadi dia sudah cukup banyak mendominasi populasi di Indonesia, khususnya dan di dunia. Nah, kami di dunia mah 2,5 miliar teman-teman kalian teh. Oke, next. Oke, next lagi. Oke. Coba sambil dibaca kuaranjeun. Karakteristik umum generasi Z. Karakteristik teh naon? Ciri-ciri generasi Z. Nah, generasi Z mah cenah generasi digital karena lahir pada zaman digital. Dia akan diterangkan kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Terus tuh? Betul cenah. Terus kalian teh cenderung multitasking, betul tuh? Jadi bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Selanjutnya, kalian sebagai generasi Z ingin mendapatkan pengakuan, betul tuh? Jadi sering eksistensi kalian itu pengen dihargai, kata generasi Z. Karena di media sosial, teman-teman masih ada terpengaruh tuh ketika upload Instagram, terus lain teh sedikit osok masak inasi lainnya sakit naon salah sok itu tara pokok lamun istri mah pemberhenti rapi tinggi nyesel aja osok itu barudak lamun pamoget teh mah nu ngalain teh kan 10 orang terus ieu teh kunaon nu ngalain teh kan sedikit. Apakah gaya abi teh terlalu kaku meureun atau waktu mahal gitu? Tah karena ayeuna kuari buka saalik. Ketika kalian masuk ke dalam era digital, media sosial tadi, pengakuan orang-orang yang disebut dengan selebgram dan lain sebagainya bukan lagi pengakuan dari orang-orang yang berhak atau yang legal untuk memberikan label bahwa orang tersebut terkenal. Tetapi banyak cara orang-orang menjadi selebgram. Mudah-mudahan kejaga kalian di dia. Ada yang ingin jadi selebgram? Mudah-mudahan. Ada yang ingin jadi gamers? Tuh. Jadi lalu ibu bapak guru sekarang bertanya kepada anak-anak, apa cita-cita kalian? Kalau dulu mah pengen jadi dokter, polisi, sekarang mah selebgram bu, gamers bu, benten aja. Lanjut, memiliki ambisi yang besar. Harus kalian tetap ambisi, pengen jadi gamers, ngelihat misalkan saha resep main Mobile Legends, ayeuna nuju naik daun saha Skyler misalkan, hoyong sudah jadi Skyler. Tah melihat album cenah, melihat anu ayeuna aya di sekelilingna, maka kalian ingin menjadi seperti itu. Jadi figur teh yang dihadirkan
ya seperti yang ada di media sosial sekarang. Selanjutnya next. Oke, nih kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kalian, kelebihan teh cenah intelektualnya teh lebih baik, pengetahuan kalian lebih banyak, betul teh? Tadi udah ditaruh sama pemilik Tesla langsung tahu, sama pemilik atau CEO Twitter langsung tahu. Coba kalau misalkan bertanya ke ibu-ibu pengajian, kamu alteran ujian oke biasa sambil searching. Sebab pertanyaan nawae bahkan lebih mudah ibu. Ketika kita dulu pertanyaan tentang A, jawabannya itu sulit, kudu mikir heula. Tapi ayeuna mah soalna tinggal ditulis di Google, engke keluar jawabannya. Betul teh siga kitu. Oh betul, berarti apa sok lakukeun. Tah eta kelebihanna intelektualnya teh lebih baik. Terus kedua, terbuka terhadap segala sesuatu. Jadi kalian lebih extrovert. Ada di sini yang masih introvert? Introvert jadi terbatas. Selanjutnya tadi mendapatkan informasi yang lebih banyak, motivasi tinggi terhadap suatu hal, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, ini kekurangan kalian sebagai generasi Z, kalian itu cenderung individualistis. Betul tidak? Betul. Sok ayeuna ketika teman-teman keur nuju ayeuna main game di rumah, sabari rebahan. Terus aya temenna anu nyamper. Temenna anu bakal diajakan ke rumah dengan nyoba game atau kalian anu keluar? Nyoba game gitu. Ayeuna perempuan, ketika kalian lagi stalking naon media sosial, terus ada teman kalian ngajak main atau ngajak jajan ke teh Winda, ayo jajan cenah. Kalian sedang rebahan, berat untuk meninggalkan singgasana kasur. Nah, itu kekurangan kalian, individualis jadi sulit. Jadi generasi rebahan tehnya kata programnya tidak fokus, instan, kurang menghargai proses, memiliki emosi yang labil. Cik, video anu tos labil saha? Masih labil teu? Kamu perempuan. Misalkan ayeuna 5 menit awal bisa ketawa ke tinggi sareng teman teh. 5 menit kemudian jual jam aya anu kitu? Aya. Tak eta memiliki emosi yang labil. Oke, selanjutnya yuk. Kumaha cenah ayeuna kaitanna dengan dunia pendidikan? Implikasi terhadap dunia pendidikan generasi Z ini, kita tidak bisa menghendaki kalian ini yang gagap, kita sebagai guru yang gagap teknologi, dan juga kita tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh orang-orang yang salah. Oleh karenanya, ini pesan terhadap guru-guru, sebaiknya dilakukan pembimbingan yang lebih baik dan lebih diperketat. Kalau baru teh nyarah terkontrol, mungkin salah. Cik, internet menurut kalian positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Oleh karenanya, sebisa mungkin kalian sendiri harus bisa membawa ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Oke, selanjutnya dalam belajar belum. Waduh, gak apa-apa. Ini aja refleksinya. Naon wae cenah kendala dihadapi untuk generasi Z. Jadi nomor poin pertama, kalian tidak bisa lepas dari HP.
mata wayahna santri lamun teh mah waktu nah sampai dikumpulkeun manfaatkan waktu sebaik mungkin karena kalau kalian yang di rumah ayah teu anu di bumi hei HP na ku bapak masing-masing ku mamana masing-masing HP na teh dikumpulkeun aya teh begitu. Nah, eta momen terbaik kamu para santri supados tiasa lebih baik dalam belajarnya. Tuh, gitu fokus cenah barudak ayeuna mah. Terus antisosial. Nah, yang selanjutnya dina bahasa imam tidak sopan. Bukan berarti tidak sopan, tetapi gaya kalian, tata krama kalian berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Misalkan beruntung kalian yang kuliah atau sekolah di madrasah, sopan santunnya masih bisa terjaga. Tapi kalian lihat teman-teman kalian yang sekolahnya di SMP atau mungkin teman kalian yang kuliah yang sekolahnya di SMK, bagaimana sopan santunnya? Terus deh, tos benten gitu. Nah, selanjutnya tahu banyak tapi sedikit. Itu enggak lanjutnya. Jadi intinya mah so tahu banyak tapi sedikit. Maksudnya kumaha? Jadi kalian teh karena ayana media sosial bisa tahu tentang teknologi, bisa tahu tentang sejarah, bisa tahu tentang fisika, kimia dan lain sebagainya. Tapi dari semua hal itu teh hanya sedikit yang kalian ketahui. Berbeda dengan zaman dulu ketika saya ngaji misalnya di Atoharia atau di Gontor, di Tebuireng termasuk. Ketika mempelajari tentang sesuatu, mempelajari tafsir teh fokus tafsir terus. Selama 6 bulan teh tafsir terus. Jadi tahunya teh sedikit tapi dalam. Tapi anak-anak sekarang tahunya banyak tapi sedikit-sedikit. Katakan saran dari A buat kalian, ketika kalian menyukai sesuatu, terus dalami itu. Jadi tong salin-salin. Resep ieu, pindah dika ieu, pindah dika itu. Itu. Selanjutnya anak Gen Z ini cenderung cuek. Betul teh cuek anak Gen Z? Betul kan? Ayeuna ketika misalkeun aya di lingkungan sekolah saha anu teu terang hartosna an-nadhafatu minal iman. Udah tahu semua kan artinya? Kebersihan sebagian daripada terus lamun di sekolah, nah kalian menemukan sampah, kalian langsung membersihkan memututnya tidak? Oh, cuek. Nah, katakan mulai sekarang mari usahakan hal-hal kecil tersebut lebih diperhatikan. Kayak sampah, nyesok atuh, sing biasa, pungut kuarannya. Jadi ulah cuek terhadap lingkungan. Misalnya ada teman-temannya. Ayah itu program atau mungkin teman-teman di MTS kelas 2 di sini ada, kelas 3 ada di sini, atau di Alian mungkin. Pas temannya sakit, terus ada acara untuk jenguk bareng-bareng ayah itu begitu ayah. Ada, alhamdulillah kalau masih ada. Kalau nggak ada, berarti kalian memang benar-benar cuek. Oke. Terus kalian itu cenderung inklusif. Inklusif tahu nggak? Ngeyel. Jadi lamun geus hayangnya teh hayang. Harus saya berguna. Betul tidak itu? Betul. Karena kalian melihat sesuatu ya. Misalkan perempuan ingin sesuatu, contoh pengen sepatu adorable. Mana tuh ada yang usul yang barudak pengen anak-anak ya. Naon? Aimek. Sepatu burung. Kalian tahu tentang sepatu burung di mana ya, Kak? Di TikTok. Ketika pengen terus tidak melihat keadaan orang tua, minta waduh. Mencari cumpulan waktu lu lagi minta, tapi ke ayah kan. Pertanyaan lain aja. Tos kalian gaduh, misalnya tadi sama dulu atau perempuan tos gaduh, nyata tadi adorable parfum atau apa-apa. Ketika kalian ngeyel,
terus dapat barang. Nah, kepuasan mendapatkan barang tersebut sabaraha ieu? Aya saminggu, sehari, paling lama 1 minggu. Geus eta mah kan ya udah begitu aja. Tapi kekurangan dari teman-teman di generasi Z. Jadi kalian lamun ada sesuatu, ada ingin sesuatu, berusahakan selanjutnya atau ngeyel-ngeyel lihat keadaan orang tua. Sebab ketika kalian tahu kita pengen sesuatu, terus kita dapatkan hal tersebut, ya tidak seperti yang dibayangkan. Contoh kayak makanan. Nah, kayak orang usul makanan teh. Haus nah. Produk minuman haus anu KitKat terancam. Nah, tinggal TikTok komunikasi siga enak. Terus anjeun teh beli we hausna. Pas dibeli teh udah dibeli we. Tapi ngan kieu bener teh. Atau mixu cenah. Mixu anu mango anu aya es kriman teh nya eta dibeli di TikTok pas siga nu enak. Pas beli ke tempatnya paling tilu kenyotan enak mana kayak itu nama beres deh. Nah itu pengaruhnya di medsos. Oke selanjutnya, nah kata kuncinya gurunya murid adalah guru, gurunya guru adalah murid. Kartos teh eta maksudna. Gurunya murid adalah guru, gurunya guru adalah murid. Jadi karena mungkin guru kalian di sekolah dalam hal pengetahuan itu ada beberapa hal yang tidak mereka ketahui. Wayahna lamun teh di sekolah teh ulang ngajustifikasi ka guru. Si ibu eta mah teu apaleun. Udah gaptek, sok kayak gitu. Karena laju perkembangan teknologi guru-guru kalian tidak secepat kalian. Jadi wayahna kudu biasa bisa menjaga atau menyeimbangkan bahwa kumaha wae urang aya, di mana bumi dipijak, di situ pun langit dijunjung gitu cenah. Selanjutnya kita akan seketika menjadi bodoh apabila kita berhenti belajar. Jadi ayat atas rumawas pinter ayat. Jadi inti nama aranjeun ulah dugikeun ka ngarasa cukup ku ilmu atau waktu naon wae. Selanjutnya ini mah untuk para guru, jadi kalian bakal lebih menerima interaksi ketika dilakukan dengan terbuka, diberi penghargaan, simpati dan empati, membuat model menjadi role model. Oke, next. Terus